Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan fi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Alhamdulillahilladzi qad a'ta'na ni'matan wa hidayatan hatta nastati'a wa an nastami'a fi hadzal makanil mubarak. Thumma saniyan salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam li nabiyina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ma'asyiral muslimin, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat jamaah ba'da maghrib qabla isya yang dirahmati Allah. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Shadaqallahul azim. Yang sama kita hormati Bapak Pengurus, seperangkat kepengurusan lain beserta jajaran lainnya, para ibu, bapak, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Ini memang lancar medikun aku. Kalau banyak-banyak mana lo, banyak lo nempel jangan retek kok, tapi boleh. Ya bu. Jadi bangga lo awak ada minggu dua bagi ibadah itu lupa. Kalau jual-jual ke zaman, orang numpang semati ini kita mati lah panjang kalau mati itu. Alhamdulillah, syukur ibu dan bapak masih diberikan kesempatan untuk bisa menahan diri. Oh kerajo banyak di rumah itu banyak, orang banyak kerajo orang. Gitu. Ibu dan bapak hadirin yang dirahmati Allah, sebagaimana tahun baru Hijriah, tahun yang kita tinggalkannya lama, tentu pindah kepada yang baru. Hijrah kita, meninggalkan sesuatu yang lama, pindah kepada yang baru. Sehingga dalam hal ini Allah wanti-wanti melalui peringatannya kepada kita. Coba kita perhatikan balik di sela-sela waktu kita yang kosong, ibu dan bapak, kita merujuk kepada firman Allah surat Al-Hasyr, surat yang ke-59 ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Dipanggil oleh Allah kita orang-orang yang beriman penuh dengan husnuzan.
husnuzan, dengan baik sangka Allah panggil kita ibu dan bapak. Percaya Allah kepada kita itu orang yang beriman. Dalam rangka apa? Amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Untuk dapat takut kepada Allah. Kalau takut kita kepada Allah, bunda, jangan disamakan dengan takut kepada yang lain. Maaf, mungkin kita Anda bekerja di suatu instansi, atasan kita orangnya ditegas, disiplin, segini segala macam. Disiplin kepada atasan kita, takut kita kepada atasan kita, jangan disamakan takut kita kepada Allah. Beda. Kalau kita takut kepada Allah, iya didekati Allah, didekati Allah. Kalau kita takut sama hewan buas, jangan coba-coba dekat benda bangka-bangka, pulang dah ke Pak. Kita takut sama ular, tapi kita dekati, ya habis kita. Takut kepada Allah, kita dekati Allah. Dengan cara apa? Tentunya melaksanakan suruhannya, menjauhi larangannya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Yang kedua caranya apa? Memperhatikan. Ini sebagian ulama tafsir menyampaikan kata-kata tanzur di sini secara kaidah bahasa artinya kan nazara. Melihat, Pak. Nazara yanzuru. Melihat. Apa yang dilihat di sini? Biasanya yang melihat itu apakah mata? Yang biasa kita perhatikan untuk melihat itu kan mata, itu secara kasat mata. Tapi dalam ulama tafsir menjelaskan seperti ini, melihat bukan berarti selalu mata. Kalau mata sih banyak orang Islam, orang mukmin itu yang butuh ya Pak. Ini maaf nih kecakap kita. Ada yang bermasalah dengan penglihatan, tapi imannya kuat. Nah, bagaimana dengan ini? Kalau Allah menyebutkan tanzur itu hanya melihat dengan mata saja, bukan mata saja, maksudnya di sini adalah memperhatikan. Jadi nazara yanzuru wa tanzur itu memperhatikan, bukan melihat saja. Sudah melihat coba perhatikan. Bahkan ada yang memperhatikan itu dengan perasaan, dengan hatinya, direnunginya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Apa yang ia perhatikan sebelum ia masuk kepada sesuatu yang akan ia tempuh kayak kita sekarang. Setidaknya kelebihan kita dibanding hamba Allah yang lain, ya makhluk Allah yang lain, apalagi kita contohkan kepada al-hayawan, beda kita dengan al-hayawan kan fikir. Di dalam surat At-Tin itu dijelaskan kelebihan kita dibanding hamba Allah yang lain. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ada takwa di situ. Siapa yang bisa menggapai takwa ini? Orang-orang yang berpikir. Diarahkan kalimat ini kepada hamba Allah yang beriman. Kalau indah, nah coba lihat ayat berikutnya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kalau dia tidak berpikir, mohon maaf ini Allah yang ngomong, maka derajatnya dijatuhkan kepada yang paling bawah. Jadi ibu dan bapak hadirin wal hadirat jamaah maghrib yang dirahmati Allah, sungguh pun kita tua, sungguh pun kita orang yang hebat, yang berwibawa, yang pokoknya yang tinggi lah, walaupun sudah merasa tua, tetap kita butuh yang namanya nasihat, tetap kita butuh yang namanya pengarahan, tetap namanya butuh bimbingan. Itu sudah menjadi sebuah sunatullah. Rasulullah satu kali pernah ditegur. Kan Nabi Allah tuh Pak.
Rasulullah pernah juga diberikan sebuah pandangan oleh sahabatnya. Bahkan sahabat itu baru memeluk Islam, Sayyidina Umar. Rasulullah, bukankah agama yang kita peluk ini, agama yang kita jalankan ini adalah agama yang benar, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Iya, kata Rasulullah. Terus kenapa kita harus berdakwah secara diam-diam? Sekarang kita keluar ya Rasulullah. Jadi dakwahnya baginda Rasulullah secara terang-terangan itu awalnya kan diam-diam. Itu usulnya Khalifah Umar bin Khattab, putra bimbingan. Begitu juga dalam rangka tausiah ini, ibu dan bapak, kita pun juga dengarkan sebuah nasihat, dengarkan kembali tausiah-tausiah yang sekiranya bisa membimbing, memperkokoh iman kita. Kembali kita ke poin tadi. Apa yang kita perhatikan sebelum kita masuk kepada hal yang baru ini? Kita ingin nostalgia kita yang lama. Terutama nostalgia itu ada sebuah yang boleh bapak. Kan masalah fi'il madi, hal yang sudah kita lewati. Sebelum kita masuk ke pertama kita tahun baru ini, dua masalah ada. Yang pertama hal yang baik kita kerjakan, yang kedua hal yang jelek. Dua-duanya sama memiliki PR kita tentang hal ini. Kalau dia baik, dituntutlah kita untuk mempertahankannya. Contoh, Bu, Pak, sebanyak ini kita setiap hari tahun-tahun yang lewat melaksanakan ibadah fardu 5 waktu sehari semalam, jangan pernah kurang, Pak. Logika sehat-sehat, andai kata Pak datang hari ini berkurang jamaah apa enggak? Seorang saja jadinya, iya Bu. Seorang saja di antara bunda enggak datang. Yang biasa datang berkurang apa enggak? Pasti berkurang. Jadi apa maksudnya di sini? Kalau dia baik, selama ini jamaah itu baik, langsung pertahankan, jangan pernah kita absen. Kalau sakit, waktu lain cerita memang tidak bisa berjalan. Memang sesuatu hal yang tidak bisa dihindarkan. Itu kalau yang baik. Jampang perlu bertambah kita ini Bapak yang selama ini kita tidak pernah sunnah, ibadah sunnah, sudah sholat kita berjamaah kita tetap pergi aja langsung tanpa berdoa. Jangankan untuk sholat sunat, rawatibnya tidak ada, langsung saja pergi. Besok tidak bisa lagi. Itu yang baik. Mempertahankan lebih baik lagi meningkatkan. Yang kedua apa? Yang jelek. Yang jelek ini Bapak kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita pertahankan jangan salah ya Ibu dan Bapak ya. Ibadah-ibadah yang buruk kalau kita lakukan, ibadah yang baik kita tadi akan dikikisnya. Zahrul fasad. Jangan pernah kita anggap perbuatan-perbuatan buruk yang kita pertahankan sementara yang baik kita lakukan juga dimakannya perbuatan yang baik itu. Nah, jadi hati-hati kita. Kata Rasulullah, ada 6 hal yang akan merusak nilai ibadah kalau kita pertahankan. Salah satunya hubbud dunia. Yang keduanya ada di situ az-zalimu la yantahi. Hubbud dunia, terlalu cinta dunia. Yang kedua, zalimu la yantahi, maksiat yang berkepanjangan tiada hentinya. Insyaallah di sisi lain ada ustaz kita yang bahas ini. Kita kembali ke poin. Jadi itu yang kita perhatikan, wal tanzur nafsu, lihatlah, perhatikanlah apa yang pernah kita lakukan. Kalau kita salah, kita bertobat. Wattaqullah, dan takutlah kita kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Pemaaf dimanapun kita berada, walaupun dosa kita banyak, tapi mau bertaubat, mau mengaku kesalahan, Allah lebih senang dengan hal seperti itu. Bapak saudara kaum muslimin rahimahullah. Alantas muncul sebuah pertanyaan. Kalau memanglah masa-masa yang sudah kita lewati itu tak mungkin akan kembali lagi, ternyata di masa yang kita lewati itu banyak kita berbuat sesuatu yang tak diridhai Allah. Tentu tidak mungkin kita jemput.
Malah Allah mengatakan seperti ini, lan tarji'a ayyamul lati madha, hal yang sudah kita lewati dan tak mungkin kita balik. Baca rumpah tentu dengan bertaubat. Apapun bentuknya, apapun hal bentuknya, apapun bentuk perbuatannya, tentu obatnya dengan bertaubat. Yang kedua, apa yang kita perhatikan? Di dalam salah satu pendapat para ulama, memikirkan terlebih dahulu secara matang apa-apa yang akan kita lakukan yang lebih bermanfaat. Jadi planning itu Bapak dan Ibu bukan untuk dunia kita saja, bukan untuk dunia saja, kan Allah kecuali kedua makalah dunia senakawa pikian. Tanamlah olehmu sebuah padi, jangan khawatir ilalang itu akan tumbuh, ya Pak. Tapi jangan berharap kita menanam ilalang padi itu akan tumbuh terus, Pak. Cobalah kendak. Tentulah Ibu dan Bapak lebih merasakan. Kalau kita menanam padi, jangan berharap ilalang itu, rumput yang lain itu pasti tumbuh. Tapi ketika kita berpatokan kepada rumput yang akan kita tanam, jangan berharap padi akan tumbuh. Artinya apa? Ketika kita mau menuntut ilmu agama, dengan sendirinya lambat launnya ilmu umum itu akan masuk. Setidaknya diimbangi. Jadi kita perhatikan di sini. Fakir qabla an taqzima. Apa kiatnya? Yang pertama dalam hal ini yang harus kita persiapkan, bagaimana grafik kita untuk tahun yang lebih baru ini kita tingkatkan dibanding tahun yang lama. Satu, jangan pernah kita lengah dengan nostalgia kita pada yang lama. Nah, seperti yang sampaikan tadi, apakah itu dia baik, apalagi buruk. Kalau ini baik, kita pertahankan, malah kita tingkatkan. Ini yang pertama, untuk kita masuk kepada tahun baru ini. Kalau dia baik, kita tingkatkan, kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan. Kalau dia jelek, bertaubat, dirubah. Ini hakikat hijrah yang sesungguhnya. Itu yang pertama. Kan banyak tuh, kita bisa sendiri ngerasain. Nggak usah kita sebut, kita bawain aja ke diri kita. Terkadang dengan masalah ibadah ini, Ibu dan Bapak dirinya dirahmati Allah, bagi orang yang sudah biasa, dia mudah. Sama dengan mengucapkan kalimat-kalimat ribah itu. Kalau kita membiasakan memilihkannya, insya Allah dia akan merasa sejuk dan tentram kepada diri kita. Contoh segini ya, kan gak mulai menerawang pikiran awak, gak mulai rame-rame mencari apa maksud pembicaraan kita hari ini. Kita bawa istighfar, cukup Rasulullah, tapi renungan nih, perbanyak kita istighfar, perbanyak kita baca kalimat thayyibah, hati kita akan jadi sejuk. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah